Hari ini Komisi 2 mengundang BKAD sebagai yang ngurusin aset, hadir Kepala Bidang Aset Pak, lalu mengundang PT SMU yang diwakili Pak Direktur ADD-nya nggak hadir. Dimana yang jadi substansi persoalan adalah kita menemukan ya PAD dari sektor pemanfaatan aset tanah eks Bengkok, Kelurahan Majalengka dan Cigasong sebesar 1,5 miliar itu belum masuk ya, belum masuk di tahun 2024. Makanya kita klarifikasi ke pihak PAD dan menyampaikan, makanya hari ini kita undang semuanya. Ternyata memang betul pihak PT SMU belum membayar kewajibannya sebesar 1,5 miliar, tapi baru ngasih sebesar 30 jutaan. Nah, sehingga mereka karena aturannya sebelum berkontrak harus menyelesaikan dulu kewajiban. Nah, jadi kontrak untuk melakukan pemanfaatan asetnya itu belum keluar. Jadi PT SMU sudah melakukan pemanfaatan aset tanah eks Bengkok, Kelurahan Majalengka dan Cigasong selama 2 tahun 2023-2024 itu tidak berdasarkan kontrak karena kontraknya belum ada. Lalu hasil dari sewa masyarakat di sana itu tidak setor ke kita. Nah, jadi mereka PT SMU diwajibkan segera melunasi pembayaran dari tanah eks Bengkok, Kelurahan Cigasong dan Majalengka kepada Pemda. Ya. Karena tadi ditanya juga pihak PT SMU menyampaikan ke Komisi 2 bahwa sewa dari masyarakatnya sudah setor, sudah masuk. Ya, jadi sewanya sudah masuk, sudah ditarik, tapi ke kitanya belum setor. Itu saja secara simpelnya. Jadi kami Komisi 2 mewajibkan ya, memberikan peringatan sangat keras PT SMU harus segera melakukan pembayaran kepada Pemda Majalengka sesuai dengan nilai yang sudah dihitung oleh BKAD melalui kajian. Nah, itu substansinya. Itu secara regulasinya melanggar tadi sih, Pak? Melanggar ya, mereka pemanfaatan aset pemerintah daerah tanpa kontrak, tanpa perikatan. Bayangin. Itu udah melanggar. Udah dimanfaatkan, sewanya udah diambil, tapi uang ke kitanya nggak ada. Kita dirugikan loh 1,5 miliar. Bukan uang sedikit ya, uang masyarakat itu. Masuk ke Pak Oknum, ada batas waktu nggak pembayarannya sampai kapan itu disepakati atau misalkan? Kita minta secepatnya, karena ini kan sudah terlambat 2023-2024, 2 tahun itu kan sekarang udah 2025. Kalau pengakuan PT SMU sendiri kepada DPRD seperti apa alasannya kenapa belum disetorkan? Mereka uangnya terpakai untuk kegiatan bisnis lain. Ya, jadi mereka udah menyampaikan ke kita uangnya udah masuk tapi terpakai untuk kegiatan bisnis lain. Kan itu nggak boleh. Ya, pemanfaatan asetnya saja tidak berdasarkan kontrak, udah nggak boleh, udah melanggar. Makanya kita mengharuskan segera selesaikan nih sebelum Pemda melakukan langkah-langkah selanjutnya kan. Kita DPRD sebagai fungsi pengawasan bisa mendorong sebagai pemilik aset nanti untuk bersikap. Ya, karena udah ketahuan kan. Dulu persoalannya seperti itu. Sanksinya apa itu, Pak? Sanksinya apa kalau memang melanggar? Ya, sekarang kita bisa lihat ya, memanfaatkan aset pemerintah daerah tanpa izin. Itu aja. Disewakan ke pihak ketiga, uangnya masuk, tapi itu belum memiliki izin. Ya, bayangin aja, Pak. Ya. Kita belum menyebut tentang apakah ini melanggar pidana atau apa, belum ya. Tapi cari sisi itu aja, memanfaatkan aset belum dapat izin, sudah dimanfaatkan asetnya. Efek gagal bayar dari PT SMU sendiri, akhirnya PT SMU tidak diberikan kewenangan lagi untuk mengelola tanah itu, Pak, dikembalikan ke kelurahan seperti apa? Nah, itu karena tidak selama tahun 2023-2024 itu tidak ada kontrak ya, makanya
pemerintah daerah dalam ini BKAD mengembalikan lagi pengelolaannya kepada para lurah. Bapak setuju dari DPRD sendiri? Setuju lah, karena dulu juga itu kan hasilnya baik. Ya, masyarakat kan kalau mau sewa itu bayar dulu uang, nggak pernah setelah bayar panen baru bayar uang. Hanya mungkin nanti ada panen kita ada penyetoran uang, pendapat kita tidak di awal. Tujuan kita dengan pihak ketiga itu supaya pembayarannya di awal secara utuh gitu kan. Ini 1,5 nih untuk 2 tahun dibayar harusnya baru berkontrak. Nah itu tujuannya. Kalau ke masyarakat kan kita sewakan dulu baru bayar baru disetor ke kita. Output dari itu semua berarti peningkatan PAD ya? Peningkatan PAD kita. Ya kita kan itu PAD kita Pak. Ya 1,5 baru dibayar 30 juta, bayangin uang kita. Ya. Ya. Terus, Pak, satu lagi tindak lanjutnya Pak atas temuan ini kalau dari Komisi 2? Kami akan melakukan rapat internal dulu dan menunggu, ya kita kasih waktu lah ya bagaimana nih nanti mereka bisa melunasi belum atau tidak. Kalau sisi melanggar mereka udah melanggar. Dari kacamata hukum saya ya udah melanggar. Mereka sudah memanfaatkan aset pemerintah daerah tanpa kontrak. Itu sudah melanggar. Oke Pak.